Anda kembali di The Prime Show bersama saya Diandra Mukti. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita hari ini. Bung Salvator, tadi sudah saya tanyakan juga, dalam pertemuan Jokowi dengan Kabinet Merah Putih, ini banyak yang mengatakan bahwa dilakukan usai pertemuan Prabowo dan Mega. Tanggapannya seperti apa? Yang pertama, terkait siapa aja yang sowan ke Solo, itu bukan kali pertama. Sebelumnya di 2024 November tidak salah, itu presiden kita terpilih, Bapak Prabowo Subianto tersendiri itu juga ke Solo, silaturahmi. Kemudian masyarakat biasa pun silaturahmi. Terlepas apapun kegiatannya, silaturahmi tidak ada kaitannya dengan politik. Ya kan? Kemudian coba menyambung dengan apa yang dilakukan terakhir Lebaran itu, kalau tidak salah. Bertemulah antara kedua tokoh ini. Ini juga bagus kok. Sebab kita melihat poin utamanya adalah untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Menjaga agar problem dinamika gejolak perekonomian kita ini membaik. Tidak melihat hal-hal yang negatif. Kemudian kalau dipersoalkan mengenai silaturahmi, ya kita tidak bisa melarang itu. Poinnya ada di situ. Kemudian ada orang yang mengatakan, wah ini kayaknya ada matahari kembar. Sampai dengan detik ini, presiden kita terpilih masih nyaman, masih ngobrol. Buktinya tadi disampaikan oleh kakanda kita, Pak Haji, menyatakan terbaru diutuslah presiden ke-7 mewakili presiden kita berangkat ke Vatikan. Ini tandanya silaturahmi juga tidak putus, bukan berarti matahari kembar. Artinya presiden kita mempercayai presiden ke-7 Bapak Joko Widodo sebagai mandatarisnya untuk melakukan tugasnya sebagai mewakili pemerintah. Baik. Itu juga hal yang baik, tidak ada persoalan. Saya pikir itu. Oke. Kalau Bung Ansy melihatnya seperti apa? Iya. Kalau menyebut mantan bos atau bekas bos itu nggak ada problem. Karena relasinya adalah presiden pada periode lalu dengan menteri pada periode lalu. Tetapi ketika dikatakan bahwa masih menjadi bos saya hari ini, itu kan menjadi pertanyaan big question kepada publik. Bos dalam urusan apa? Kalau dulu bos dalam urusan antara presiden dan menteri KKP. Kebetulan saya 5 tahun lalu anggota DPR RI di Komisi 4. Jadi relasi antara Pak Trenggono sebagai menteri dan presiden pada saat itu pas. Ya, bawahan dan atasan. Tapi hari ini yang menjadi pertanyaan Pak Mardhani dan juga diingatkan oleh Pak SBY, itu relasinya apa? Kok sampai hari ini masih menjadi bos? Itu poinnya. Yang kedua, saya ingin menegaskan begini. Kalau perjumpaan Pak Prabowo dan Ibu Mega, itu konteksnya berbeda. Itu pertemuan antara presiden hari ini at present dengan presiden kelima Republik Indonesia, yang sebenarnya rencana pertemuan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Dan perjumpaan antara dua tokoh itu membahas mengenai persoalan tantangan bangsa hari ini, lokal, nasional maupun global. Dan keduanya bicara empat mata, dan tentu tidak ada diksi-diksi yang keliru ataupun yang salah yang diucapkan. Karena itu tentu berbeda konteksnya antara perjumpaan Pak Prabowo dan Ibu Mega dan yang kita bahas pada kondisi malam hari ini. Tetapi poinnya adalah begini. Tokoh-tokoh politik, pejabat negara ini harus bisa menahan diri, ya, menjaga tutur kata, memilih diksi yang tepat, sehingga kemudian ruang publik ini tidak menjadi keruh. Dan ditafsirkan seperti yang hari ini, bahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden SBY, ya, Presiden ke-6 pada saat itu, menafsirkan hal seperti itu. Dan kalau Pak Presiden SBY menyampaikan hal itu, beliau tentu memahami betul konteks kebatinan sebagai presiden, sebagai pemimpin tertinggi. Kalau kabinet saya tidak solid, itu tentu akan menyulitkan, ya, membangun bangsa dan negara kita ini. Maka poinnya adalah soliditas kabinet, dalam hal ini loyalitas tunggal kepada Presiden Prabowo Subianto, itu menjadi fondasi dasar, menjadi modal dasar untuk mendorong stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Apalagi mengingat hari ini tantangan lokal, nasional, dan global ini tidak sederhana. Butuh kohesi
butuh kekompakan. Bahkan Presiden Prabowo secara eksplisit kan menelpon Menteri Muhaimin untuk menyampaikan bahwa apa? Rapatkan barisan. Bung Ansy, kalau kita lihat nih pertemuan antara Prabowo dan juga Mega, ini katanya kan adalah silaturahmi biasa, tapi kenapa fotonya tuh baru diungkap 1 hari setelahnya? Ini bagaimana nih Bung? Ini kan berarti jadi tidak biasa gitu. Perjumpaan itu perjumpaan yang boleh dibilang memang direncanakan dari jauh hari, tetapi D-Day-nya atau tanggal pastinya itu hampir tidak ada yang mengetahuinya. Dan di tengah kesibukan Pak Prabowo, terutama sebagai presiden, tentu beliau harus betul mengatur waktu yang tepat, kan begitu. Dan perjumpaan itu boleh dikatakan perjumpaan yang cukup mendadak, bisa dikonfirmasi ke Mas Daniel begitu. Sehingga tidak banyak juga pihak-pihak yang mengetahui akan hal itu, ya. Dan pertemuan itu memang pertemuan yang boleh dibilang melibatkan 2 tokoh, berbicara dari hati ke hati 4 mata, dan saya yakin bahwa pertemuan itu bukan sifatnya artifisial, tetapi dasarnya adalah substansial reason. Kenapa? Karena memang hari ini tantangan bangsa kita, terutama dalam bidang ekonomi, dengan dinamika global, perang dagang antara negara-negara besar, China atau Tiongkok dan Amerika, ini kan juga berdampak ke Indonesia. Dan PDI Perjuangan sebagai partai terbesar dalam hal ini pemenang pemilu, yang juga memegang palu ketua DPR RI, tentu dianggap Pak Prabowo juga perlu untuk diajak bicara begitu. Dan kedua tokoh ini kan sebenarnya punya sejarah yang cukup panjang. Pernah bersama-sama maju sebagai capres dan cawapres di 2009 yang lalu, dan sebenarnya tidak ada hambatan untuk melakukan itu. Baik. Bung Daniel, salah satu yang mempublish soal yang kemarin pertemuan Prabowo Mega ini kan Pak Dasko. Tapi Pak Dasko saat ada isu matahari kembar ini seperti bungkam gitu. Ini kan malah yang ada mengeluarkan statement adalah Pak Muzani. Tumben-tumbenan nih Pak, kenapa? Pak Dasko keluar statement kemarin. Yang ada bulan. Bulan aja nih. Ya, bulan, berarti ya bulan begitu ya. Itu statementnya Pak Dasko. Gitu. Jadi nggak ada matahari kembar. Yang ada adalah bulan merindu, kira-kira gitu. Jadi yang jelas kalau harus titik begitu, nggak ada matahari kembar, titik. Gitu. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Tapi yang jelas, yang juga harus dikoreksi adalah ya, komunikasi, supaya kemudian nggak ada tafsir matahari kembar itu. Jadi komunikasi yang baik, komunikasi yang punya sensitivitas itu penting. Apalagi pejabat publik, dan itu juga yang diakui oleh Presiden Prabowo. Ada beberapa pejabat dan menteri beliau pada saat ini yang teledor dalam konteks komunikasi, dan sehingga harus diperbaiki. Jadi melalui forum ini ya yang harus disampaikan adalah semua menteri, wakil menteri, semua pejabat publik harus hati-hati dengan komunikasi, sehingga tidak membuka ruang tafsir matahari kembar tadi, gitu. Jadi itu kan dari hulunya kan dari statement. Itu. Ya. Kalau Bung Panggi, tanggapannya seperti apa? Mbak Dandra, kalau pertama memang kesetiaan kader kepada partai, membangun partai ke ketua umum itu kan perlu, tapi dia akan terhenti dan memulai kesetiaan baru kepada presiden yang mengangkat sebagai pembantu presiden. Itu clear satu konteks di situ. Karena kader-kader partai dari menteri-menteri kader partai ini punya bos juga nih, ya kan? Nggak hanya presiden. Nah, yang kedua adalah, ini kan banyak orang memprediksi, bahkan pengamat pun, saya nggak sebut namanya, itu dia katakan Pak Jokowi itu di periode kedua akan jadi bebek lumpuh. Ini bukan lagi periode kedua, sudah selesai pun masa jabatannya, bukannya bebek lumpuh, ini bebek terbang gitu. Nah, ini yang kita cermati, apakah karena memang butuh intervensi Pak Prabowo untuk menyelesaikan 3 cabang kekuasaan penegakan hukum ini diganti, supaya ada bos baru lagi nih. Nah, masih bos lama katanya kan. Nah, ini yang menurut saya kan apa perlu atau tidak. Kan ini yang kemudian, atau karena kepentingannya nggak gitu, hanya kepentingan klientelistik yang nggak selesai tadi, pertukaran uang dan barang masih terjadi. Sehingga masih ada bos dan sekarang masih bos saya. Ini yang kemudian perlu intervensi atau tidak dari Pak Prabowo, itu Pak Prabowo yang akan menentukan ke depan. Karena jangan dianggap remeh 3 cabang kekuasaan penegakan hukum ini. Ini akan memunculkan bos lama dengan bos baru lagi, akan bertukar itu. Nah, ini yang saya maksud adalah itu tergantung kebutuhan, apakah perlu atau tidak. Karena memang apa yang disampaikan menteri yang menyampaikan menteri adalah Pak Budi Sadikin sama Pak Trenggono ini, apakah dalam
pikiran intensional beliau, atau beliau kebablasan, atau memang nggak terukur, atau memang nggak punya tata kelola bahasa yang tepat untuk menyampaikan itu. Nah, yang terakhir adalah sekarang kita ingin mengatakan bahwa tidak ada pilihan. Loyalitas tidak boleh oleh ganda, harus tunggal. Kemudian harus membantu kerja-kerja presiden karena menteri adalah pembantu presiden. Jangan sampai menteri menjadi beban presiden. Ini yang perlu jadi catatan. Karena belakangan sudah banyak menteri yang menjadi beban presiden. Nah, kemudian terakhir adalah bagaimana tetap menjaga marwah harkat martabat presiden. Terus dijaga. Nah, menteri ini punya sense of politik nggak, menteri ini ngomong kayak gini? Kan ada risiko di situ, meskipun dia punya loyalitas lain kepada yang siapapun. Tapi ini yang kemudian menjadi konsekuensi politik dari masyarakat. Saya punya tafsir, mereka nggak loyal gitu. Baik, pemirsa The Prime Show masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.